Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, firman Tuhan kembali diperdengarkan kepada kita semua yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Tema renungan kita pada pagi yang indah ini yaitu iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup ini kita sering berlayar di tengah dua kenyataan yang tak terelakkan, kegagalan dan keberhasilan. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 menyajikan kisah yang mendalam tentang bagaimana Yesus mengubah
kegagalan menjadi keberhasilan, memberikan pelajaran penting tentang iman, ketaatan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Setelah selesai mengajar orang banyak, Yesus meminta Simon Petrus untuk melakukan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lukas 5 ayat 4. Petrus seorang nelayan berpengalaman. Ia tahu bahwa waktu yang ideal untuk menangkap ikan sudah lewat. Mereka telah bekerja keras sepanjang malam tanpa hasil. Ini adalah kenyataan yang tak terelakkan. Setiap orang yang pasti pernah merasakan kegagalan. Seperti Petrus dan para nelayan lainnya, kita juga seringkali merasa bahwa segala usaha dan kerja keras kita tidak membawa hasil. Kegagalan bisa terjadi dalam berbagai aspek hidup, dalam pekerjaan, relasi pribadi kita, bahkan dalam iman kita. Namun kisah ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan bisa menjadi momen di mana Tuhan mulai bekerja. Jika kita bersedia untuk mendengarkan dan taat pada petunjuk-Nya. Petrus bisa saja menolak permintaan Yesus karena logika dan pengalamannya sebagai nelayan memberitahunya bahwa tidak ada gunanya menebarkan jala lagi. Tetapi di sini kita melihat titik balik yang penting dalam kisah ini. Petrus menanggalkan semua pengetahuan dan pengalamannya sebagai nelayan hebat dan memutuskan untuk taat kepada Yesus. Petrus yang masih diselimuti keraguan berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas 5 ayat 5. Di sini kita melihat contoh iman yang sejati, ketaatan dalam ketidakpastian. Petrus mengesampingkan pemahamannya sendiri dan mengikuti arahan Yesus yang ternyata mengubah kegagalan menjadi berkat. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang terjadi selanjutnya adalah mujizat yang melampaui segala harapan. Jala yang mereka tebarkan penuh dengan ikan hingga hampir robek. Ini adalah simbol dari bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita ketika kita taat. Ia bahkan menaburkan keberhasilan di tengah kegagalan. Keberhasilan yang dialami Petrus dan teman-temannya bukan hanya tentang banyaknya ikan yang mereka tangkap, tetapi tentang kuasa Yesus yang mengubah keadaan dari kegagalan menjadi berkat yang melimpah. Permintaan Yesus kepada Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam yang juga bisa kita pahami sebagai panggilan untuk melangkah lebih jauh dalam iman kita. Ketika kita menghadapi kegagalan, Tuhan memanggil kita untuk tidak menyerah, tetapi untuk melangkah lebih dalam, lebih dekat kepadanya, dan lebih percaya kepada rencananya. Keberhasilan sejati bukanlah tentang hasil materi atau pencapaian duniawi, tetapi tentang bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara, kisah ini hendak mengajak kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan.
Yesus mampu mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan yang tak terduga, asalkan kita mau mendengarkan dan taat kepadanya. Jadi, saat ini kita menghadapi kegagalan, ingatlah bahwa Tuhan mungkin sedang mempersiapkan berkat yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Semoga Roh Kuduslah yang senantiasa menyertai dan menuntun kita untuk tetap beriman dan taat melakukan kehendak-Nya, seperti yang dilakukan Petrus dan teman-temannya. Terpujilah Kristus sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap setia kepada kehendak-Mu dan selalu mau mencintai keadilan dan kekudusan diri, serta tetap menjauhkan diri kami dari segala dosa, dan segera bertobat dan berbalik kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa kepadamu, kami berdoa untuk anggota Jemaat Sion dan sesama kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan karena sakit, baik yang sedang dirawat di rumah mereka maupun yang sedang dirawat di tempat perawatan. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari segala penyakitnya, berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi, semoga menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita, hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda kepemerintahannya. Tuhan, kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita sukacita di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang cukup kepadanya. Kami berdoa pula buat kedua hamba-Mu sebagai pendeta Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusniati Puntu dan Bapak Pendeta Octavianus Bane Padang. Bahkan kami sebagai penatua dan diaken serta pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah ibadah singkat yang kami sampaikan dari Bukit Sion.